Yo Temagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas dan mereview manga Blue Lock chapter 297. Namun sebelumnya, Temagon mengingatkan apa yang terjadi pada chapter lalu, yang dimana memperlihatkan Yoichi Isagi dinobatkan menjadi GOAT di pertandingan antara Bastard Munchen melawan PSG. Dan menariknya, pada chapter lalu pun panel terakhir memperlihatkan harga pasar yang diterima dari masing-masing pemain Blue Lock. Yoichi Isagi mendapatkan peringkat pertama beserta dengan Ito Shirin yang sama-sama bernilai 240 juta. Tawaran pun datang dari Real Madrid yang menginginkan Rin, sedangkan Yoichi Isagi ingin dipinang oleh Bastard Munchen kembali. Nah, sementara itu di sisi yang lainnya, kita masih melihat Kaiser yang masih saja nangis di pojokan menanggung malu akibat kesombongannya dan berakhir dengan hancurnya karir seorang Kaiser oleh Isagi dan teman tandemnya sendiri. Nah, jadi bagaimanakah kelanjutan dari Blue Lock chapter terbaru ini? Silahkan subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Chapter 297 Blue Lock dimulai dengan memperlihatkan Barou yang melihat Yoichi Isagi telah mendapatkan peringkat 1 di layar monitor. Di sana ada catatan narator yang berkata, Italia telah menyelesaikan semua pertandingannya dengan melihat Isagi di peringkat pertama. Nah, di ruangan ini terdapat Sendo, Nico, dan juga Aigu bersama dengan Barou melihat dengan jelas Isagi dari layar monitor. Mereka pun terkejut dengan Isagi yang kali ini mendapatkan peringkat nomor 1 bersebelahan dengan Ito Shirin. Di sana mereka berkata, Isagi berhasil dengan finish di angka 240 juta. Barou menjawabnya, benar sekali keledai, itulah nomor 1 yang sedang aku kejar. Nah, terlihat juga beberapa orang yang menyaksikan layar monitor tersebut tampak sumringah melihat jagoan mereka sekarang berada di peringkat nomor 1. Di sini pun terlihat jelas sekarang Yoichi Isagi ini sudah memiliki nama yang benar-benar besar di dunia persepak bolaan. Di sini dia berkata, rasanya luar biasa. Aku telah menahan segalanya beradaptasi, menghancurkan mereka dengan logika secara sempurna. Saat ini, semua orang di dunia pasti bisa merasakannya. Kenikmatan ini hanya milikku dan ini datang dari rasa laparku. Gila keaslianku, aku bisa merasakan otakku mendidih. Diriku yang terbaik saat itu sedang diperbaharui. Yang terbaik di dunia pasti ada ujung pengejaran kenikmatan ini. Jadi, ayo melangkah lebih jauh lagi. Nah, di sini pun terdapat beberapa panel di mana Isagi benar-benar bersemangat untuk melanjutkan misinya kembali menjadi pesepak bola terhebat di dunia dengan mengenang masa-masa dia pada saat dia masih melakukan upgrade tahap demi tahap untuk melaju menjadi yang terdepan. Panel pun sekarang berpindah dan kita menuju ke pertandingan antara Manchester City melawan FC Barca kembali. Game 9 kembali dimulai dari pertandingan dua tim ini, di mana Barca memulai serangan mereka dengan mengandalkan Bachira yang membawa bola melesat menuju ke depan. Kita tentu mengetahui satu pemain ini mempunyai keunggulan di bidang dribblenya yang luar biasa. Itu pun dia lakukan untuk mengecoh pemain lawan dan melewatinya. Di sini pun terlihat 3 pemain bisa dilewati dengan sangat mudah dengan dribble cantiknya. Dia mengangkat bola dengan raulet. Setelah menari-nari di lapangan, Bachira pun kemudian langsung menendang bola ke arah pojok kanan gawang dari Manchester City dan berakhir dengan gol cantik yang berubah skor menjadi 1-1. Di sini pun dua pelatihnya berkomentar baik itu dari Manchester City maupun Barca. Disinilah Lavinho berkata bahwa ini benar-benar super seru, jadi aku akan ikut main. Di samping itu, Chris juga mengatakan bahwa saatnya pertunjukan para monster akan dimulai. Nah, mereka berdua pun mempersiapkan diri mereka join ke dalam lapangan. Skor pun sekarang terlihat di layar monitor satu sama. Di sini pun terlihat Nagi berasumsi bahwa situasinya mulai berubah. Di sini rekan timnya yakni Agi kembali memperingatkan rekan-rekannya ini untuk fokus dalam pertandingan, baik itu dalam tim maupun tujuan pribadi dari masing-masing pemain ini. Agi berasumsi bahwa jika setengah-setengah dan tidak memilih satu keputusan, itu hanya akan menghancurkanmu. Nagi bilang bahwa dia masih belum bisa melakukan apapun dan bahkan sebuah asis tak masalah. Aku harus lebih aktif menaikkan nilainya dan aku akan bertahan bersama dengan Rio. Di sini terlihat umpan yang diberikan oleh Agi kepada Nagi. Itu pun diambil dengan sangat baik oleh Nagi dan kemudian dia langsung melakukan umpan 1-2 bersama dengan rekan setimnya yakni Rio. Nah, namun pada saat mereka berdua melakukan tektok umpan tersebut,
Tiba-tiba saja pola umpan dari mereka berdua berhasil diintercept dengan baik oleh Otoya. Di sini pun Otoya mengatakan bahwa dia sudah melihat lebih sering seperti ini daripada wajah orang tuanya. Otoya bilang dia tidak akan tertipu lagi. Nah, Nagi dan juga Ryo tentu benar-benar terkejut bahwa Otoya ini bisa membaca pergerakan dari mereka. Gerakan bayangan dan cut in dari titik butaku juga dibaca dengan sangat baik oleh Otoya ini. Nagi pun kemudian berasumsi bahwa puncak pertandingan ini adalah Bachira dan Otoya sedang terbakar. Yup, kita pun lantas melihat Barca membangun serangan mereka dengan duet mautnya yang Lavinho dan juga Bachira. Lavinho berkata bahwa tingkatkan kecepatannya dan hancurkan mereka dengan imajinasi. Para pemain dari FC Barca ini pun menjawabnya dengan senang hati. Bachira kemudian meletakkan umpan menuju arah dari Otoya. Di sini pun terlihat Nagi yang melihat hal ini dan mengatakan bahwa itu tadi adalah api dari mereka yang percaya bahwa mereka lah pusat dari alam semesta. Yup, dan panel selanjutnya pun memperlihatkan umpan cantik dari Bachira berhasil dilahap oleh Otoya yang menciptakan tendangan keras menuju ke arah gawang dari Manchester City. Tendangan ini pun berbuah gol dan merubah kembali kedudukan menjadi 2-1. Otoya berselebrasi dan mengatakan 1 gol lagi. Para pemain dari Manchester City kemudian benar-benar frustasi dan tidak sedikit dari mereka yang ketakutan melihat hal ini. Di sini ada Chigiri yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah super goal. Young juga merasa marah mengatakan kalau kalah di sini semuanya akan berakhir tamat. Nah, Nagi yang terlihat di raut wajahnya tampak pesimis mengatakan bahwa aku pernah merasakan ini sebelumnya, jadi aku tahu hanya mereka yang bisa terbakar yang mampu bersaing di panggung dunia. Tapi bagaimana caranya aku bisa terbakar sekarang? Siapa aku yang baru ini yang bisa percaya bahwa aku mampu menjadi yang terbaik di dunia? Nah, saat dalam momen keputusasaan inilah Ryo kemudian mendekati Nagi dan berkata, sepertinya bermain untuk tim tidak berhasil dan kita benar-benar dalam masalah besar. Tapi ayo lakukan sesuatu yang lebih menarik. Jika kita mencetak gol sekarang dan membalikkan keadaan, kita akan menjadi pusat dari alam semesta. Terbakar semangat dan sudah lebih dari cukup sebagai alasan begitu kan jenius? Ryo dan Nagi sudah menjadi lebih kuat. Yup, dan chapter ini pun ditutup dengan kata-kata dari Ryo kepada Nagi. Demi menjadi yang terbaik di dunia bersamamu, aku bisa menjadi apapun. Catatan akhir yang kita dapatkan pada chapter kali ini adalah mereka bisa melewati ini karena bersama. Mimpi Ryo terus bersinar bagi Nagi. Yep, informasi tambahan lainnya pada chapter ini bahwa di minggu depan tidak akan ada libur ya, jadi chapter akan rilis seperti biasa. Dan bersambung tentu di chapter depan yang akan diberi judul Menuju Masa Depan. Nah, di sini pun kita akhirnya melihat bagaimana Barou yang mendengarkan dan juga mengetahui bahwa Isagi sekarang sudah berada di peringkat nomor 1. Timbul rasa semangatnya dan berharap dia juga memiliki tempat yang sama dengan Isagi saat ini. Dan Barou adalah rival yang benar-benar respect terhadap lawannya. Belum lagi pada chapter ini kita diperlihatkan Bachira yang memasak ya, mengantongi Nagi beserta dengan pemain Manchester City yang lainnya. Bola panas tentu berada sekarang pada Manchester City karena kita melihat sudah ada 2 orang yang kepanasan akibat gol yang diciptakan oleh Bachira dan juga Otoya pada chapter ini. Jadi duet Nagi dan juga Ryo ini tampak benar-benar bersemangat dan merencanakan akan membalaskan hal ini dengan membalikkan keadaan dengan skor sekarang Manchester City tertinggal atas FC Barca 2-1. Nah, jadi mungkinkah mereka berdua akan mengejar ketertinggalan ini pada chapter depan nanti ya? Jangan lupa like, comment, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya ya. Dan kita bertemu lagi pada Brewlog chapter terbaru di minggu depan.